presentasikan ya secara singkat sehingga bisa memberikan wawasan bagi kita semua. Saya persilahkan siapa yang mau duluan. Semoga hari ini banyak yang bersemangat, antusias. Ayo, siapa duluan? Ada? Nah, mosok nggak ada ini. Siapa yang mau duluan? Ayo, nggak ada ya. Harus dipanggil ini ya. Saya kemarin dikirimin video. Video itu kuliah kimia analitik. Nah, minggu lalu itu adalah gilirannya, schedule-nya Profesor Gisela dari USA ya, yang ngajar kimia analitik. Jadi beliau mengajar kimia analitik bersama saya di KP Pangan. Nah, mahasiswa itu juga pasif, ya. Dikasih kesempatan bertanya, nggak bertanya sama sekali. Jadi sudah selesai, dikasih kesempatan bertanya, nggak ada bertanya, ya sudah, diakhiri gitu. Nah, kan sayang kadang-kadang ada hal-hal yang bisa dieksplor gitu ya. Jadi kita juga sudah mengupayakan ada wawasan baru, nuansa baru gitu ya. Cuman keaktifan mahasiswa ini juga penting ya. Jadi kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal bila juga aktif dan kreatif. Gitu aja ya. Itu pesan saya di awal. Nanti kalau kalian banyak inquiry ya, banyak pertanyaan, banyak hal yang bisa didiskusikan, digali. Ya, baik kalau nggak ada, saya panggil terpaksa. Tasya, ayo Tasya. Iya, nyiapkan filemu ya Tasya ya. Nah ini yang submit masih 21 ini ya. Dari 36 orang. Kenapa kok sebagian belum submit? Siapa yang belum submit? Raise hand. Ayo. Enggak ada yang raise hand. Loh. Tasya masih connecting to audio. Halo Pak, apa suara saya masuk? Iya, masuk Tasya. Iya, saya pakai 2 account ya Pak, 1 laptop, 1 voice ini. Iya, enggak apa-apa. Oke, saya mulai share screen. Silakan. Bentar ya Pak. Ya. ABCC8 gene mutation in MUDAI 12. Oke. Saya mulai ya Pak. Ya. Selamat pagi Pak Ciko, selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang ABCC8 gene mutation in MODY12. Jadi pertama-tama saya mau jelaskan. MODY itu adalah maturity onset diabetes of the young. Jadi ini sebuah bentuk penyakit di mana terdapat mutasi gen yang menyebabkan disfungsi dari sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat mengontrol kadar glukosa. Jadi ini biasanya terjadi pada manusia yang masih muda-muda tuh bisa terserang diabetes tuh karena MODY ini. MODY ini banyak macamnya, ada 13 macam mutasi, dan salah satunya itu MODY12 yang disebabkan mutasi pada gen ABCC8. Nah, ABCC8 itu apa sih? Gen ini tuh panjangannya HEB binding
ke set subfamily C member 8 yang merupakan gen pengode protein. Yang dikode itu protein sulfonyl urea reseptor 1 atau SUR1, dan gen ini berada pada kromosom 11. Nah, apa sih protein SUR1 itu? Protein SUR1 itu adalah satu subunit dari channel K-ATP yang ditemukan pada membran sel beta pankreas. Jadi ini kayak di tempat sintesis dan pengeluaran insulin. Jadi mutasi ini termasuk mutasi yang cukup rare. Ini terjadi di posisi 1457 dari gen ABCC8. Jadi mutasi ini menyebabkan alanin tersubstitusi oleh treonin. Dan mutasi ini sudah dikonfirmasi sekuensinya melalui automatic Sanger sequencing. Ya. Terus mutasi ini itu kenapa sih kok bisa menyebabkan diabetes? Karena diketahui kalau misalnya channel K-ATP ini sangat berfungsi dalam sekresi insulin. Jadi kalau misalnya channel ini terstimulasi oleh adanya glukosa, maka channel ini akan tertutup dan akan mensekresikan insulin. Tapi kalau misalnya dia tidak terstimulasi glukosa, dia akan dalam keadaan terbuka dan akan menginhibisi sekresi insulin tersebut. Nah, karena ada mutasi ini, si channelnya tuh nggak bisa tertutup. Jadi dalam keadaan terbuka terus, jadi sekresi insulinnya terhambat. Nah, untuk mengatasi ini, treatmentnya tuh masih belum ada yang benar-benar cukup kayak pas, tapi ini yang terbaik, itu pakai sulfonyl urea. Jadi obatnya ini tuh bekerjanya dengan menginhibisi aktivitas channel K-ATP ini, sehingga channelnya pasti tertutup. Ketika tertutup, maka akan menurunkan permeabilitas membran K-nya dan akan terjadi depolarisasi. Nah, karena terjadi itu, maka voltage dependent calcium channels-nya akan terbuka sehingga meningkatkan influx CA2 ke dalam sel, jadi men-trigger exositosis granul insulin. Jadi dengan secara singkatnya itu kayak menginhibisi K-ATP-nya supaya insulinnya bisa keluar dan menstabilkan kadar gula darah. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Ya, bagus, Tasya. Jadi ini diabetes in young people, Iya. gitu ya, Tasya ya. Iya, Pak. Jadi oleh karena adanya gangguan dari sintesis protein tadi ya, Iya, yaitu reseptor dari apa? dari K-ATP, channel KATP. Screenmu jangan ditutup dulu supaya Oh, bisa dilihat lagi gitu loh. oh ya, sebentar Pak. Maaf. Ya, coba yang bagian tadi. Ya. Jadi ini mutasi gen berdampak pada ekspresi dari protein. Gitu ya, Iya. Tasya ya. Iya, Pak. Ayo tunjukkan tadi. Yang Iya. Sebelumnya ini. sih. Yang mana, Pak? Iya. Nah, ini ya. Gen ini merupakan gen pengkode protein gitu ya, Tasya ya. Iya, Pak. Yaitu reseptor. Iya, jadi Reseptor sulfonyl urea. ya, Nah, reseptor itu apa, Tasya? reseptor Fungsinya ya reseptor apa di tubuh kita? buat menerima sinyal-sinyal itu, Pak. Kalau misalnya Iya. Jadi to receive ya. iya. To receive, to receive, jadi menerima ya. Jadi kalau itu merupakan reseptor dari sulfonyl urea, berarti reseptor ini menerima sulfonyl urea, gitu ya.
Nah, Iya. lalu selanjutnya slide-nya. Lanjutnya lagi. Iya, lanjut lagi. Ini penjelasan tentang sulfonylurea reseptor ya. Nah, mutasinya ini ya menyebabkan apa tadi? Jadi apa? Channelnya terbuka terus. Channelnya terbuka ya. Nah, channel terbuka ini menyebabkan sekresi insulinnya terhambat. Channel KATP. Oleh sebab itu, salah satu treatmentnya tadi yang dikemukakan adalah pengobatan dengan Sulfonylurea. sulfonylurea. Jadi sulfonylurea ini akan nempel di reseptornya itu, gitu ya. Iya. Nah, akibatnya apa? Terinhibisi aktivitas channelnya. Jadi channelnya terbuka. Tertutup. Gimana? Bentar, Pak. Mm-mm. Channelnya tertutup, maaf. Ya, jadi menginhibisi aktivitas channel KATP, channel itu tertutup. Nah, kalau tertutup akibatnya apa tadi? Akibat akhir terkait sama insulin tadi. Insulinnya bisa tereksositosis atau dikeluarkan. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk treatment dari diabetes ya. Salah satu obat yang terkenal adalah obat golongan sulfonylurea untuk diabetes. Tapi kan ini menyasar protein ya, reseptor tadi Tasya ya. Iya, Pak. Jadi pada prinsipnya ini diabetes itu repot Tasya ya, karena ya secara sains ini penyakit yang ya jarang sekali orang pulih normal gitu loh ya. Iya. Sehingga pengobatannya pun pengobatan yang panjang. Iya. Ya, jadi karena ya ini memberikan sulfonylurea reseptornya aktivitas KATP terinhibisi, insulin desekresi. Sudah itu selesai, sulfonylureanya kadarnya di dalam darah berkurang ya dikasih lagi gitu loh. Gitu ya Iya. Tasya ya. Jadi ini Iya. memang ya orang diabetes ini berkepanjangan. Biasanya ya, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi ya, pemulihan yang terjadi ya bisa berkepanjangan. Ya, baik. Terima kasih Tasya. Siapa yang Terima lain? kasih, Pak. Kalau tidak ada Tasya, silakan tunjuk siapa. Saya. Iya, nah, teman-temanmu pasif itu Tasya. Siapa ya? Ivy, boleh, Pak? Ivy. Ivy nggak Iya. apa-apa, Kak. Oh, nggak apa-apa. Ivy, jangan marah loh ya. Ya, Pak. Dikasih kesempatan sama Tasya kamu. Mestinya senang toh, ya. Ivy izin share ya, Pak? Iya. Oh, ini juga salah satu yang sering terjadi ya. Tasya tadi ngomong diabetes, ini IV hipertensi. Ya. Ya, selamat pagi Pak Cikov dan teman-teman sekalian. Pagi ini Ibu akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang hipertensi. Duh, macet ya. Jadi untuk multifaktorial inheritance sendiri itu adalah penyakit, kelainan, gangguan yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai gen dalam tubuh dan juga faktor lingkungan. Gangguan ini dapat mencakup berbagai penyakit seperti hipertensi dan diabetes yang tadi seperti Tasya sudah jelaskan, ada penyakit bawaan juga. Lalu untuk hari ini
Maaf Pak, laptop saya lemah. Ini anu ya, terputus-putus ya Tasya ya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi sendiri adalah penyakit yang sering terjadi, yang dimana ada kekuatan aliran darah yang cukup tinggi di dinding arteri sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung. Salah satu penyebab yang dapat menyebabkan hipertensi adalah konsumsi natrium yang berlebihan, di mana sudah dijelaskan oleh WHO konsumsi lebih dari 5 gram natrium per hari itu dapat meningkatkan probabilitas kita dapat terkena penyakit hipertensi. Lalu untuk sejarahnya, ada 2 orang yang telah memberikan hipotesisnya tentang penyakit hipertensi itu apa sih. 1947 penemuan Platt itu menjelaskan bahwa hipertensi itu adalah penyakit Mendelian single gene, yang dimana jadi hipertensi itu disebabkan oleh salah satu gen yang berujung yang akan menyebabkan orang itu mengalami hipertensi. Tapi 1959 Pickering itu menolak pernyataannya Platt dengan mengatakan bahwa hipertensi itu penyakit yang dimana banyak gen itu mempengaruhi orang tersebut, dimana akhirnya orang itu akan mengalami hipertensi. Nah, pertama saya akan jelaskan yang punya Platt dulu. Jadi karena sistemnya hanya single gene, itu jauh lebih mudah dipetakan daripada yang bentuk multifaktorial. Jadi lebih gampang untuk dideteksi, oh karena gen ini akhirnya orangnya terkena hipertensi. Lalu ditemukan juga oleh Platt bahwa ada berbagai macam gen yang menyebabkan hipertensi itu sendiri, tapi mereka tidak bekerja bersamaan. Jadi dapat dilihat di sini ada gen CYP11B1, ada 11 beta HSD. Ini semua mutasi gen yang dapat terjadi dan mempengaruhi sistem angiotensin di tubuh. Jadi ada banyak gen di sini yang jika termutasi, semua akan menyebabkan reabsorpsi ENA yang tinggi. Lalu untuk yang hipertensi bentuk poligenik, itu ada 5 orang yang membantu untuk mencari gen mana aja sih, lokus apa aja sih yang bekerja sama sampai orang itu dapat terkena hipertensi. Levi melaporkan ada 4 genom yang berhubungan dengan tekanan darah sistolik, 6 dengan tekanan darah diastolik dan lupus, dan 1 dengan hipertensi. Tapi di antara genom-genom ini tidak memberikan efek yang besar di setiap orang. Ada beberapa orang yang memang di genom ini menunjukkan, oh iya, memberi efek besar pada hipertensi. Tapi ada beberapa orang yang tidak menunjukkan efek yang besar. Lalu Newton juga seperti itu menemukan beberapa genotip di sekelompok orang di Eropa dan India, di mana menemukan 8 varian gen yang berhubungan juga dengan tekanan darah sistolik dan diastolik. Tetapi juga tidak berpengaruh di populasi yang besar, hanya sebagian orang saja yang berefek besar pada genom-genom tersebut. Dan seperti Wain, Eret, dan Hoffman, sampai Hoffman tahun 2019, itu mereka semua juga menemukan gen yang berbeda-beda, tetapi tidak bisa berefek di semua populasi. Nah,
Karena variasi efek gen di setiap manusia berbeda, hampir sulit untuk menentukan adanya pengobatan secara presisi untuk setiap manusia yang mengalami hipertensi ini. Jadi kebanyakan disarankan orang adalah melakukan gaya hidup sehat, mengurangi asupan natrium, meningkatkan asupan kalium untuk menyeimbangkan natriumnya, dan yaitu mengkonsumsi alkohol rendah dan pemeliharaan berat badan yang optimal. Tapi ditemukan juga pengkodean langka di CLC-N6 yang terkait dengan menurunkan tekanan darah dan menurunkan resiko hipertensi. Jadi secara diringkas, multifactorial inheritance sendiri adalah penyakit yang dipengaruhi oleh gen tubuh dan faktor lingkungan, dan munculnya hipertensi juga dipengaruhi oleh gen turunan yang dapat dibawa dari orang tua dan faktor lingkungan dan gaya hidup kita. Karena masih belum jelas juga faktor-faktor tunggal dan utama penyebab hipertensi, sangat disarankan untuk kita menjaga tubuh kita dengan gaya hidup yang sehat. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Ya, jangan ditutup dulu ya, Tasya ya. Ada pertanyaan kah, teman-teman? Silakan. Tidak ada. Jadi hipertensi ini sekarang juga banyak ya, anak-anak muda ya, Tasya ya. Tasya siapa? Ivi, sorry Ivi. Ya, Tasya yang tadi. Ya, Ivi. Atau jarang anak muda? Lumayan banyak sih Pak, kalau yang bawaan itu kayak anaknya temennya mama saya gitu, ada yang kayak mulai kena stroke dan lain-lain. Gitu ya? Ya, pada usia yang sangat muda? Ya, sekitar 20 berapa? Gitu sih Pak. Sekitar 20 ya, ya. Jadi ini menjadi concern dari Ivi juga ya? Iya Pak. Ya, jadi di situ disebutkan multifaktorial. Artinya jadi ada berbagai macam gen di dalam tubuh kita yang dapat mempengaruhi penyakit itu, dan juga faktor dari lingkungan juga, Pak. Ya. Jadi artinya tidak single gene ya, tapi multiple gene. Ya, Pak. Nah, pada studi bioinformatika, kalau kita ada kombinasi seperti itu, ini kan memang lebih kompleks ya. Jadi memang di situ butuh kombinasi-kombinasi, ini dengan ini bagaimana, ini dengan ini bagaimana gitu ya, untuk memprediksi apakah ini akan muncul atau tidak ya hipertensinya itu ya. Jadi pada studi bioinformatika, kalau ada yang skripsi di sana itu ya lumayan ya, ada kombinasi-kombinasi yang perlu dilakukan ya dengan software yang tersedia, lalu diprediksi ya. Jadi dilakukan estimasi dari penelusuran data, oh ini gimana dibandingkan. Itu ya Ivi ya. Jadi memang juga polimorfisme ini seringkali juga tidak tunggal ya, tapi multiple. Jadi gen yang berpengaruh itu tidak single, tapi beberapa. Ya. Kalau yang single itu malah jarang ya, jarang. Jadi kebanyakan itu malah multiple. Ya tapi oke lah. Nah, multiple ini memberikan kekompleksan tertentu ya bagi kita yang melakukan studi itu, atau mungkin melakukan drug development untuk itu ya, ini sesuatu yang kompleks. Tadi disebutkan tidak hanya masalah polimorfisme gen ya, tapi juga masalah lingkungan tadi ya, Ivi ya. Ya. Lingkungan itu di situ ada exercise tadi disebutkan ya, olahraga ya, lalu apalagi asupan-asupan garam ya. Nah, tapi sebetulnya Ivi tahu nggak hipertensi itu gimana tuh fenomenanya ini? Apa artinya hiper? Tinggi. Tinggi ya, tinggi ya. Atau lebih. Tensi ya. Itu apa? Tekanan darah. Jadi yang dimaksud tekanan darah itu apa toh, Ivi? Ini supaya yang lain tahu juga ya. Ini wawasan yang kalian perlu tahu.
Jadi yang Tekanan dimaksud tekanan darah itu apa tuh, Ivi? yang kayak berapa yang gimana ya, Pak? Kayak aliran darahnya itu berapa? Kayak biasanya yang itu Pak apa sistolik diastolik itu sih Pak. Mm-mm. Jadi yang sistolik itu yang angka mengukur tekanan di arteri kita kayak seberapa tingginya, terus yang diastolik itu tekanan arteri di antara detak jantungnya gitu. Jadi kayak Ya, seberapa cepatnya. apa artinya tekanan tinggi itu artinya apa? Berarti tekanan alirannya sangat cepat gitu. Jadi kemungkinan besar mungkin darahnya lebih encer sehingga kayak lebih cepat gitu sih Pak. Jadi menyebabkan Alirannya kerjanya sangat lebih cepat, sangat lancar, atau alirannya terhambat? lancar Pak. Oh, lancar. Ya, Pak. Nah, jadi kalau membayangkan tekanan darah, ya, itu tidak berbeda ya, analoginya itu dengan kalau kita punya selang, tahu selang ya, pipa elastis dari air ya, yang kita aliri air gitu, Ivi. Gitu ya. Nah, kalau selangnya itu diameternya besar, Ivi, dibandingkan selangnya diameternya kecil, mana tekanan yang lebih besar, Ivi? Yang diameter kecil. Diameter kecil ya. Diameter besar itu ya dia tekanannya tidak besar ya. Diameter kecil itu yang tekanannya besar. Artinya apa? Nah, masing-masing orang punya pembuluh darah dengan diameter sendiri-sendiri ya. Sesuai dengan struktur di tubuhnya yang dikode oleh gen. Oh ya, iya Anita. Nah, jadi itu nanti tekanan darah itu normal itu ada pembuluh darah itu normal itu ada diameternya sendiri-sendiri gitu ya, Ivi ya. Iya, Nah, Pak. tapi pada saat mulai terjadi sesuatu sehingga pembuluh darahnya itu mulai menyempit, disitulah problem tekanan darah muncul, Ivi. Karena apa? Karena pipanya tadi, karena selangnya itu sempit, lebih sempit ya. Jadi dia tekanannya lebih tinggi. Ya. Jadi itu secara fisik itu seperti itu. Jadi kalau kita ngomong tekanan darah ya kita mesti menganalogikan dengan fisik, ya, aliran air di selang misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini faktornya macam-macam di situ ya. Nah, faktornya macam-macam, bisa karena predisposisi dari kolesterol di situ, ya toh, sehingga numpuk di pembuluh darah, ya toh. Nah, kolesterol itu ada HDL, ada LDL kalau kita belajar biokimia. Nah, itu proses perubahan dari HDL, LDL, VLDL dan sebagainya itu juga difasilitasi oleh enzim. Enzim ini dikode oleh gen, gitu ya. Enzim ini protein dikode oleh gen. Jadi itu terkait, ya. Jadi masalah penyempitan pembuluh darah. Ya, itu bisa jadi merupakan multifaktorial. Multifaktorial seperti yang disampaikan oleh Ivi ya, beberapa gen terlibat di situ. Nah, lalu asupan. Ivi ya, tadi ngomong garam misalnya ya, garam. Apa sih pengaruhnya? Kok orang kalau punya tekanan darah tinggi itu tidak boleh konsumsi garam terlalu banyak ya, Ivi ya? Dengar enggak? Iya, Pak. Nah, apa kaitannya itu? Kalau Ivi nangkapnya sih, kalau banyak garam di aliran tubuh kita kan biasanya garam menyerap air kan, Pak. Nah, karena itu yang tadi Ivi bilang, mungkin karena menyerap air jadi jauh lebih encer sehingga tekanannya juga lebih keras juga. Jauh lebih encer atau jauh lebih kental? Karena dalam beberapa hal Ivi bingung. Lebih sempit apa lebih lebar tekanan darah tinggi gitu ya? Lebih encer apa lebih kental? Nah ini jangan bingung. Tadi diulang, Ivi. Kalau pipanya atau kalau pembuluh darah itu lebar,
dibanding pembuluh darah sempit, mana tekanan yang lebih tinggi? Yang sempit, Pak. Ya, oke, clear ya. Nah, Ya. lalu tadi garam menyerap air ya, kamu pakai istilah menyerap air, good ya, enggak apa-apa. Nah, menyerap air menyebabkan apa? Darah itu makin kental atau darah makin encer? Oh ya Pak. Garamnya menyerap air, jadi darahnya lebih kental karena airnya terambil garam. Nah, gitu ya. Iya, Nah, Pak. itu kalau di larutan namanya apa? Osmosis. Ya, tekanan osmosis ya. Jadi pada saat tekanan osmosisnya besar, maka air sebagai solvent di sistem larutan di darah kita itu tidak bergerak dengan bebas oleh karena banyaknya garam yang ada, tekanan osmosisnya tinggi. Iya toh? Dia ditarik itu ya airnya oleh ini. Nah, ini menyebabkan darah itu lebih sulit apa? Mengalir. Mengalir. Gitu ya. Nah, lebih sulit mengalir, ya selnya itu yang nanti terpengaruh. IV. Jadi kalau suplai darah itu kurang ke otak, menyebabkan apa IV? Tadi apa katamu ada pengalaman tadi IV? Stroke. Iya. Ya. Jadi kalau suplai darah ke otak kurang, ya berarti otak kekurangan oksigen di situ ya, kekurangan glukosa untuk metabolismenya, ya rusak selnya. Itu yang kita sebut dengan stroke. Nah, kalau tekanannya sangat tinggi oleh karena pembuluhnya itu sangat mengecil, nanti bisa pecah itu. Ya. Jadi sama dengan pipa atau selang, kalau tekanannya sangat tinggi, bisa meledak itu. Ya, bisa pecah. Nah, jadi stroke ada dua macam IV. Kalau dia sangat parah, tekanannya sangat tinggi, maka terjadilah bleeding, perdarahan, ya, pecah itu. Tapi kalau dia menyempit saja, maka suplai darah itu berkurang, ya, oleh karena dia tekanan osmosisnya terlalu tinggi, ya. Maka akibatnya apa? Stroke-nya itu kita sebut stroke ischemic. Jadi sel-sel otak itu kekurangan oksigen, kekurangan glukosa. Selnya terganggu, tapi darah tidak pecah, ya, tidak bleeding. Ya. Nah, kalau bleeding itu repot, iya toh. Jadi keberadaan darah yang perdarahan itu akan menekan banyak hal. Sehingga biasanya itu life threatening ya, jadi mengancam nyawa. Kalau lumpuh ya lumpuh total gitu ya. Nah, kalau yang ischemic itu menyempit. Ya, jadi biasanya ada gangguan parsial di tubuh kita. Mungkin disebut pansui ya, mati separuh. Kadang pelo ya. Jadi lidah ini tidak bisa mengucapkan sebagaimana yang biasanya. Ya. Salah satu bagian dari ekstremitas tangan atau kaki lumpuh ya sebagian. Ya, ini keadaan-keadaan yang ada. Jadi itu terkait ya antara gen, polimorfisme gen, mutasi tadi ya misalnya, dan faktor-faktor yang lain, faktor lingkungan, makanan, ya. Ya, exercise juga tentu ya, karena exercise itu membuat apa? Pengaruhnya apa IV exercise itu? Dalam kaitan sama ini IV karena relevan ya dengan topik. Mungkin bisa membuang garam untuk keringat. Oke, jadi berkeringat. Lalu apalagi? Itu sih Pak, apa yang biasanya yang di aliran darah kan mungkin ada lemak atau apa, jadi bisa membakar lemak juga. Biar darahnya lancar. Nah, lalu aktif itu menyebabkan apa? Sel-sel juga mengalami metabolisme dengan lancar gitu kan ya.
Ya, lemak tadi dibakar untuk energi tentu ya, IV kan. Kalau orang olahraga butuh energi kan, sel-sel tubuh kan. Iya, Pak. Nah, lemak yang terpredisposisi ya, telah terdisposisi sebelumnya itu dibakar. Dibakar itu bahasa kimianya diapakan? IV. Kalau orang awam ngomong dibakar ya. Kalau kita ngomong diapakan lemak itu? Bahasa kimianya. Diapakan IV. Ya Pak, maaf. Kalau orang awam ngomong lemaknya dibakar, lemak yang tertimbun sebelumnya. Nah, kalau kita ngomong secara saintifik, secara ilmiah, bahasa kimianya lemaknya diapakan? Dibakar itu sama dengan diapakan? IV terputus. Ya, diapakan? Digunakan di metabolisme Yaitu spesifiknya metabolisme itu banyak ya. Dikonsumsi. Siapa yang tahu? Ini saya ngomong biokimia ya. Biokimia tidak lepas daripada ini ya, biologi molekuler tentu. Matthew, diapakan Matthew? Halo, Matthew ada? Hilang ya Matthew ya? Apa? Ya ada Pak. Kenapa? Pertanyaan saya apa Matthew? Yang soal nama pembakaran lemak itu ya? Iya, pembakaran lemak. Lemak dibakar. Bahasa kimianya lemak diapakan? Duh, bahasa kimia itu diapakan? Dioksidasi, iya, dimetabolisme. Di metabolisme itu istilah umum, Matthew. Kamu sudah selesai biokimia atau Matthew? Iya. Semester kapan? Semester barusan? Semester 3. Oh, sudah lama ya, Matthew ya? Ya. Jadi dioksidasi lemaknya untuk menghasilkan energi. Nah, kalau ada timbunan lemak kan enak. Ya, dioksidasi kan. Nah, itu. Nah, jadi itu sesuatu yang penting. Gaya hidup tadi Ivi ya. Gaya hidup aktif itu penting ya. Jadi memang kan kita itu diciptakan untuk mobile, iya toh, Ivi? Iya, Pak. Alat transportasi utama kita apa, Ivi? Mobil, Pak. Mobil. Oh, jalan, Pak, Pak. Ivi? Jalan, Pak. Jalan? Loh, kok jalan? Apa sih, Pak? Alat transportasi. Alat transportasi utama manusia apa? Loh. Apa, Matthew? Kenapa, Pak? Alat transportasi utama manusia apa? Ya kaki. Apa? Kita. Iya, kaki. Kaki kita. Kaki, Ivi. Halo? Oh, iya, Pak. Saya salah tangkap. Iya, bukan pesawat terbang, bukan mobil, kaki. Gitu ya. Nah, itu ya, jadi Tuhan menciptakan kita itu mobile, kaki, tangan dipakai ya. Nah, itu. Ini terkait sama kondisi-kondisi yang terkait sama health problem ya, problem kesehatan kita. Ya, baik. Adakah yang lain yang menarik? Siapa lagi? Satu lagi mungkin? Saya tawarkan ini. Siapa yang mau? Saya boleh pilih, Pak. Oh, boleh, Ivi. Ya, silakan. Mungkin antara Agnes atau Giveni, Pak. Agnes atau Giveni. Wah, terus diserahkan kepada siapa? Mereka. Bisa mereka pilih, bisa Bapak yang pilih sih. Oh, saya yang pilih. Oh. Minggu lalu saya sering tanya sama Giveni ya. Iya, Giv. Betul ya? Iya, Pak. Ya, sekarang Agnes saja ya, Giv ya.
Boleh ya? Ya, silakan Agnes. Mana Agnes? Agnes mana? Kemarin ketemu di Lab Kuljar, Agnes. Loh, Agnes nggak ada, Ivi? Oh, kelihatannya anaknya DJ, Pak, dari tadi internetnya. Oh, waduh. Nggak bisa, Giveni. Terpaksa kamu. Halo, Giveni. Iya, Pak. Nggak apa-apa toh kamu ya? Udah fix saya, tak, Pak. Loh, sudah, Wong Agnes nggak bisa connect ini. Sudah. Sebentar ya, Pak. Kan pilihannya tadi kalau nggak Giveni ya Agnes. Bentar, saya jungkir. Ya, silakan. Udah terlihat ya? Sudah. Di share screen. Nah, ya. Ya. Selamat pagi Pak Ihot dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit SCID atau yang bisa dilihat sendiri di judulnya. Dan penyakit ini juga dikenal dengan nama lain yaitu bubble boy diabetes. Nah, di sini tuh selain bubble boy diabetes itu dia juga ada nama lainnya lagi itu cystic agama globulinemia. Terus bubble boy diabetes ini cenderung terjadi pada bayi laki-laki. Terus dia juga merupakan genetic disorder diabetes. Kemudian juga penyakit ini juga sudah ada sejak lahir, namun clinically silent pada kebanyakan bayi yang baru lahir. Nah, SCID ini dapat diwariskan secara gen terpaut kromosom X atau bisa juga secara resesif autosom, tergantung pada penyebab genetik pada kondisi tersebut. Nah, di sini ada beberapa kasus. Yang pertama tuh pada tahun 1971, ini ada anak namanya David, dia meninggal pada usia 12 tahun ya karena mengidap penyakit SCID ini. Kemudian 2008 juga anak masih bayi ya, namanya Wisconsin. Dan pada 2008 ini dia ada teknik kayak screening pertama gitu untuk newborn gitu, untuk mendeteksi penyakit SCID. Kemudian pada 2017 sebenarnya di Indonesia itu juga ada yang kena SCID, namun karena treatmentnya itu kurang di Indonesia dan mereka juga salah diagnosis HIV kan, seperti kakaknya ini yang Kendra ini, jadi ini kakak adik gitu. Nah, jadi mereka meninggal gitu. Nah, ini beberapa fotonya. Jadi mereka itu cuma bisa hidup di dalam gelembung steril gitu. Jadi mereka tidak boleh terkena paparan luar sedikit pun gitu, karena bisa langsung fatal gitu. Karena fatal itu karena dia tuh sistem respon imun dalam tubuhnya tuh sangat-sangat lemah gitu. Nah, juga dia tuh cukup rare ya kasus ini ya. About 1 in 40.000 tuh 75.000 newborn. Dan sebenarnya tuh yang paling dominan tuh laki-laki gitu. Nah, kenapa yang dominan tuh di laki-laki? Karena pada laki-laki itu diketahui kan kromosom X itu kan hanya ada satu kan. Kan kromosomnya kan X sama Y gitu. Nah, sehingga tuh ketika terjadi adanya mutasi itu menyebabkan genetic disorder karena dia tuh tidak adanya kromosom X lainnya. Nah, ayah itu akan mewariskan kromosom Y pada anak laki-lakinya dan tidak bisa memberikan X-linked disorder untuk anak laki-laki. Jadi dari ibunya gitu. Kalau yang perempuan itu dia bakal kayak carrier gitu kan. Terus karena itu makanya jadinya kayak terekspresi di laki-laki gitu kan, dia X-nya cuma satu doang. Nah, di sini juga dia ada beberapa kayak diagnosisnya gitu, kayak yang menunjukkan kalau ada SCID gitu. Ada ear infection, ada pneumonia, terus juga infection that do not resolve with antibiotic treatment for 2 or more months. Jadi dia nggak bisa diobatin dengan antibiotik, terus kayak mudah banget gitu kayak turun berat badannya, dan lain-lainnya ini lagi, pneumonia.
Nah, di sini ada beberapa penyebab sebenarnya yang menimbulkan SCID ini. Yang pertama itu impaired Jadi di sini itu bagian dua reseptor. Di sini dia juga ada C3 defect sama CL7RI. Jadi di sini itu dia kayak adanya masalah pada CDG recombination. Kemudian juga cacatnya pensinyalan melalui sel T reseptor yang menyebabkan berhentinya perkembangan limfosit T di tahap pre-T cell, dan karenanya akan timbul SCID ini. Ini ada gambarnya. Jadi kalau misalkan dia ada kayak tidak berhasil apa tuh maksudnya? Maksud saya kayak bermasalah gitu dalam membentukan limfosit T-nya ini. Nah, maka dia akan bentuk SCID. Tapi kalau misalkan pada B, limfosit B itu, dia bakal jadinya gamma globulinemia. Terus ada lagi ini increased lymphocyte apoptosis. Nah, di sini itu dia kayak masalahnya itu karena adenosin deaminase deficiency. Jadi kalau yang karena ADA ini, dia akhirnya namanya ada SCID. Jadi SCID itu sebenarnya dia kayak karena ada berbagai banyak macam penyebab. SCID itu juga ada banyak macam gitu namanya, tergantung dari penyebabnya masing-masing gitu. Nah kalau misalkan RD, reticular genesis ini tuh, dia tuh disebabkan oleh mutasi gen AK2 yang mengkode enzim mitokondria adenilat kinase 2. Adenosine menjadi inosin dan deoksiinosin masing-masing, dan kekurangan itu menghasilkan keracunan metabolik dari akumulasi adenosin itu sama deoksiadenosin dan deoksiadenosin trifosfat. Terus ini ada beberapa therapeutic option untuk treatmentnya, ada SCID. Ini ada ART, ada gen terapi juga. Terus ada lagi ini yang disebabkan oleh Thymus embryogenesis. Nah, jadi the gene PHN atau Wingle Helix Naked encodes the FOXN1 atau FOXN1 transcription factor selectively expressing technique, epithelia, and skin, and its mutation cause the SCID syndrome. Ada juga ini yang karena complete Bigot anomaly. Kalau yang Bigot anomaly ini dia itu karena tidak adanya thymus ya, dengan konsekuen TBNK-nya SCID dan beberapa facial dysmorphia gitu, sama kayak penyakit congenital heart disease gitu. Terus ada lagi intercalcium. Jadi oral 1 defect STIMD. The variation of intracellular CA2 level are indicated mechanism for the signal transmission within cell. Nah, di sini tuh treatmentnya itu sebenarnya ada, sebenarnya dua ini sih. Kalau yang ini prenatal diagnosis itu kayak sebelum bayinya lahir itu, atau ketika bayinya lahir itu kayak diagnosis dulu gitu. Kalau misalkan yang diagnosis ketika lahir itu dia kayak pakai tetesan darah newborn gitu, terus nanti kayak dicek gitu loh kayak jumlah limfosit-nya gitu, nanti kayak bisa mengetahui kira-kira anak ini kena penyakit SCID atau tidak. Nah, yang pertama akan kita bahas dulu yang HSCT, hematopoietic stem cell transplantation. Jadi transplantasi stem cell. Dia ada main variable yang bisa menginfluence the outcome of HSCT. Umur,
dan clinical condition at the time of diagnosis, terus juga tergantung donor, terus no conditioning status conditioning regimen and SCID diagnosis or therapy. Nah, pas yang anak Indonesia tadi itu yang kasus yang saya tunjukkan di slide agak awal-awal, itu sebenarnya dia tuh sempat kan kakak adik gitu kan. Nah, sebenarnya itu dia ada lagi kakak perempuan gitu, dan untuk si anak ketiganya ini kan kena SCID. Nah, itu dia kayak dicoba gitu untuk kayak transplantasi stem cell-nya gitu, tapi akhirnya tetap gagal gitu sih katanya. Saya bacanya sih gitu. Terus ini juga ada yang dengan CDG, rekomendasi CDG-nya tidak normal atau salah itu. Ya, jadi dia ada apa, defek di telomerase. Terus ada lagi, satu lagi adalah terapi gen. Jadi dengan terapi gen ini bisa membantu untuk mengobati penyakit SCID. Ini beberapa sumbernya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Giveni. Jadi SCID tadi ya, Giveni ya. Nama problemnya ya. Iya, Giveni. Halo. Iya, Pak. Halo. Nah, jadi ini semacam penyakit apa tadi yang terkait sama sistem apa di tubuh kita? Sistem imun sel tubuh, Pak. Sistem imun sel tubuh ya. Jadi tadi Giveni menjelaskan suatu problem mutasi atau polimorfisme yang terkait dengan sistem imun tubuh kita. Nah, yang Giveni jelaskan itu bahwa terjadinya polimorfisme atau mutasinya ini pada kromosom apa tadi, Giveni? X, kromosom X. Pada kromosom X. Jadi ini sex-linked, ya. Jadi sex-linked disease, penyakit yang terkait sama gender. Iya, gitu ya. Iya, Pak. Giveni ya. Nah, letaknya di mana tadi perubahan gennya? Di kromosom apa? Di kromosom X, Pak. Di kromosom X ya. Nah, yang lebih rentan laki-laki atau perempuan tadi, Giveni? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Kenapa? Karena kan kalau di laki-laki itu kan kromosom X itu cuma satu. Terus kan sifatnya ini kan karena pewarisan. Jadi dari mamanya atau papanya, dari mamanya kayak mewariskan X gitu. Kalau misalkan mamanya itu carrier, otomatis nanti X gitu di anak laki-laki. Ya. Kalau perempuan masih ada apanya? Masih ada, tapi dia carrier gitu. Ya, karena dia masih ada X yang satu. Iya toh, Giveni? Ya, ada X-nya satu. X-nya kan ada 2. Jadi ini dia dibawa oleh gen yang resesif atau yang dominan, Giveni? X-linked disease ini, SCID. Resesif. Resesif, ya. Jadi karena resesif, kalau dia ketemu Y muncul. Karena tidak punya X yang lain gitu ya, Giveni. Ya, Tapi kalau ketemu di perempuan ada X lain ya. Nah, kalau X lainnya itu lebih dominan daripada yang resesif, maka penyakitnya tidak muncul, tapi sebagai karier gitu ya, Giveni ya. Iya. Iya. Memang perempuan itu secara genetik lebih kuat sebetulnya, Giveni, dibandingkan laki-laki. Ya itu tadi ya. Jadi masalah inheritance itu kalau laki-laki ada X resesif sudah kena gitu ya. Kalau perempuan enggak, belum tentu. Nah, itu tinjauan secara genetik ya, Giveni. Jadi ya unik ya, perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ya. Itu yang saya katakan ya, laki-laki itu rentan karena ya itu kromosomnya ini ya. Nah, perempuan itu kalau baik ya baik X-nya, tapi kalau banyak yang buruk ya buruk ya. Nah, ini hal yang ada. Ya, jadi terkait sama sistem imun, maka tadi antara lain Giveni membahas tentang sitokin ya, Giveni ya.
membahas tentang T limfosit ya. Nah, ini hal-hal yang kalian pelajari pada imunologi ya. Belajar imunologi ya, Giveni? Iya, Pak. Sudah selesai? Lagi semester ini. Oh, lagi semester ini ya. Jadi ada sitokin, ada limfosit. Limfosit ada berapa macam, Giveni? Ada limfosit T sama limfosit B. Nah, limfosit T itu apa? Limfosit B itu memproduksi apa? Kalau B itu yang antibiotik, kalau limfosit T itu yang bagian nyerang-nyerang sel yang rusak atau infeksi virus bakteri. Antibody ya. Limfosit B, yang ini adalah cell mediated ya. Limfosit T-nya. Ya, baik. Itu kita bahas di sebetulnya juga vaksin untuk COVID ini ya. Jadi kalau kalian belajar imunologi dengan baik, kalian akan tahu mekanismenya bagaimana sih vaksin yang dikembangkan itu ya. Nah, jadi dia akan mentarget yang mana, ya, termasuk juga vaksin Nusantara yang banyak diinfokan belakangan ini ya. Ya baik, saya kira sudah cukup 3 ini ya. Nah, semuanya sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, lalu giliran saya sekarang saya akan menjelaskan tentang ini genetic testing. Sudah ada di ULS tentu kalian bisa lihat ya. Ya, sedikit banyak sudah dibahas ya, kalian juga sudah bahas ya. Jadi sequence dari DNA yang termutasi bisa di scan ya. Nah, DNA bisa diambil dari any tissue, including blood. Ya. Some test probe, ya kita pakai probe short pieces of DNA, jadi kita pakai DNA pendek ya, yang didesain dengan sequence yang komplementer terhadap sequence yang termutasi. Ya. Nah, maka probe ini ya karena komplementer dengan sequence yang termutasi, maka dia akan mencari sequence yang termutasi itu untuk terjadinya hibridisasi, ya nempel, lalu fluoresensi dijalankan di sana, ya sehingga dia memberikan flag tanda, ya bendera bahwa oh ya ini ketemu sudah yang mengalami mutasi. Ya. Lalu itu dibandingkan dengan normal gene, maka ketemulah suspek ya, yang diduga itu ya. Nah, genetic test tipe yang tersedia ya carrier screening ya. Tadi Giveni sudah menyinggung itu juga ya. Kemudian pre-implantation genetic diagnosis ya. Jadi embrio saat pembuahan in vitro ya di tes sebelum diimplantasikan ke rahim ya, ke uterus. Ini sebelum implantasi. Ya. Kemudian prenatal diagnostic testing, newborn screening ya. Jadi ini bisa dimulai dari mana saja. Pada dasarnya begitu ya. Bisa dimulai dari mana saja. Ada yang tanya ke saya, Pak, kalau itu karier, orang tua karier gitu ya, kan nanti bisa terjadi ini diturunkan kepada anaknya, kepada generasi berikutnya. Nah, kalau kita mau terapi, bagaimana yang diterapi itu orang tuanya, yang karier, atau anaknya? Jawabnya gimana? Kalau seperti itu. Jonathan Lim. Jonathan ngikuti? Oh, enggak. Marcella ngikuti? Iya, Pak. Ya. Gimana, Marcella? Komentar kamu.
Maaf Pak, apakah bisa diulangi? Jadi gini, orang tua bisa karier, Marcella, iya toh? Iya. Nah, ada peluang diturunkan ke anaknya. Tadi Giveni juga presentasi itu toh. Tadi Giveni terkait sama kromosom X ya. Nah, jadi kalau misalnya ya terapi gen itu dilakukan, Marcella, mana yang diterapi? Orang tuanya atau bayi yang baru lahir atau kalau dia sudah balita misalnya gitu? Mungkin bayinya Pak, karena yang tugas saya kemarin mencari itu saat umur kandungan berapa bulan yang dites adalah dari janinnya. Jadi saya rasa mungkin dari bayinya yang diterapi gen. Oh, karena ketemunya waktu janin. Iya Pak. Ya. Andai kata itu screening juga ketemu, ini kan ada karier screening ya. Jadi tahu, oh ini ada karier ini gitu ya, mamanya misalnya, ibunya ya, atau calon mama gitu ya, karena dia akan mengandung gitu ya. Nah, jadi tahu ini ya, oh ini karier, gimana enaknya? Nunggu bayinya lahir, atau nunggu bayinya sudah tumbuh, jadi ya di bawah 5 tahun misalnya, atau dari mamanya saja, Marcella, dari calon mamanya. Mungkin dari calon mamanya bisa waktu seperti tes sebelum pranikah itu kan ada banyak tes, mungkin bisa dideteksi dan diterapi dari saat itu, Pak. Jadi waktu punya keturunan tidak membahayakan keturunannya. Iya, jadi pada dasarnya sebetulnya bisa dilakukan di tahap mana saja gitu ya, Marcella ya. Iya, Pak. Sekarang tergantung pertimbangannya. Ya, apakah itu akan dilakukan di mamanya atau di bayinya? Atau sesudah lewat ya, kalau dia tidak terlalu life threatening ya. Karena memang juga belum tentu toh, Marcella. Jadi yang karier itu belum tentu menurunkan ke anaknya, iya toh? Iya, Pak. Ada peluang, tapi kan belum tentu kena anaknya. Ya, jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang ada ya, Marcella. Banyak ya, ketersediaan fasilitas, dana dan lain-lain. Ya, juga termasuk peluang-peluang tadi. Ya, baik. Tapi pada dasarnya inilah skop dari genetik test maupun treatment genetik ya. Nah, ini bisa dipakai untuk keperluan epidemiologi, termasuk juga untuk kaitan sama sakit penyakit itu ya. Benefitnya, ya, some tests can clarify a diagnosis for a more concise treatment. Jadi treatment yang lebih ringkas, lebih cermat gitu ya. Kemudian bisa mencegah ya, children with devastating diseases, penyakit yang mematikan itu ya, Marcella ya. Memang kalau itu tidak resesif tapi dominan ya, kan nanti bisa dilihat pedigree-nya ya toh. Jadi apakah ini nanti kira-kira peluangnya itu anaknya itu berapa persen gitu yang akan terdampak oleh sakit ini gitu ya. Sehingga di situ bisa diberikan advice ya, nasihat-nasihat bagaimana ini nanti ya, termasuk juga pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, ya ada kelemahan testing genetik ya, jadi komersial tentu ya, jadi butuh duit ya. Kemudian for pre-symptomatic people at high risk because of family medical history. Ya ini ya akan ketahuan ya. Jadi people yang punya high risk. Ya, ada orang itu yang aku gak mau gitu ya. Nanti malah ketahuan ini gitu ya. Nah ini ya macam-macam lah pertimbangannya ya.
termasuk juga di tes COVID ini kan juga gitu ya, belum tentu mau ya. Nanti malah ketahuan gimana, stres gitu. Ya, atau ya tahu bahwa itu beresiko tinggi dan sebagainya. Padahal itu semua ya peluang ya. Jadi probability for developing disorder. People who carry the mutation may never develop the disorder. Jadi yang punya mutasi belum tentu sakit ya, belum tentu muncul penyakitnya. Nah, lalu error bisa terjadi ya karena kontaminasi atau misidentification, cost ya, nah, cost itu juga ada ya di situ. Ya, drug target, ya ini ya, jadi ada target-target yang bisa dideteksi atau diidentifikasi. Tadi ada yang siapa Tasya ya tadi ya, SUR ya, serotonin, sulfonyl urea reseptor ya, sulfonyl urea reseptor. Nah ini apa target-target yang terkait sama beberapa macam penyakit. Ya. Tadi diabetes yang Tasya. Ini terkait sama serotonin untuk mood disorder schizophrenia, ya. Leukotriene pathway untuk asma, amyloid precursor protein untuk Alzheimer. Penggunaan uji molekuler untuk diagnosis penyakit infeksi, ya perlu akurat dan cepat. Penting ya untuk perlakuan yang tepat, lalu mencegah penyebaran penyakit menular. Tadi antara lain itu si siapa? Giveni tadi ya, Giveni. Ya, Giv. Terkait sama ini tadi ya. SCID tadi ya, singkatannya ya. Sistem imun, sitokinin. Nah, itu apa dampaknya tadi, Giveni? Kalau ngalami itu, antara lain? Nanti anaknya itu kayak nggak bisa keluar sama sekali, jadi dia tuh harus di dalam gelembung steril gitu, nggak boleh terkena kontak sama dari luar sedikit pun. Iya, jadi mengalami kerentanan yang sangat terhadap infeksi. Ya, nah itu repot itu ya. Jadi kalau ada bakteri atau virus, ada gampang dia terinfeksi. Ya. Ini banyak ini ya. Jadi belakangan ini saya itu dapat info-info, waduh. Jadi tiba-tiba teman ini pneumonia gitu ya, atau kenalan pneumonia. Ini kan terkait sama infeksi-infeksi gitu ya. Nah itu Giveni ya. Jadi memang ketahuannya ya bisa jadi sesudah usia 20, usia 30 gitu ya. Tidak selalu terjadi pada usia kecil. Ya, bisa munculnya itu baru usia 30, usia 40, atau usia yang lebih lanjut. Gitu ya, Giveni. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi memang tantangan dari lansia itu besar. Ya, terkait sama pemunculan ini ya, polimorfisme, mutasi-mutasi yang munculnya itu baru di usia-usia lansia. Karena itu ya memang kita perlu menaruh simpati sama mereka. Menaruh simpati atau empati ya. Karena mereka sangat struggling terhadap itu. Ya. Ya. Sebentar ya. Saya harus dulu HP. Kok HP apa? Laptop. Nah, kita lanjutin. Halo, suara saya terdengar masih? Masih, Pak. Ya. Nah, lalu kepentingan yang lain itu ya pengujian berbasis DNA ini karena ada agen yang non-culturable.
sulit dikulturkan ya, atau tidak bisa dikulturkan. Ada virus papiloma, human papiloma, virus hepatitis B ya. Nah, tapi kalau kita lakukan diagnosis berbasis DNA bisa. Lalu ada yang sulit atau lambat tumbuh. Misalnya TBC ya, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila. Jadi ini ada problem-problem di lapangan yang membuat kita mesti melakukan diagnosis berbasis DNA. Termasuk juga agen yang sangat infeksius, berbahaya untuk dikulturkan, termasuk COVID-19. Ya, sehingga itu pengujian DNA ini penting, PCR ya. Kemudian yang lain, deteksi in situ agen infeksius. Ya, jadi pada sel ya kita bisa melakukan deteksi basis DNA. Kemudian agen terdapat dalam jumlah kecil, patogen ya, HIV. Ya. Jadi kelihatannya negatif, ya, padahal karena jumlahnya kecil saja misalnya. CMV ya, cytomegalovirus ya, dalam organ transplantasi itu juga kecil tapi nanti penyebarannya bisa sangat cepat. Kemudian organisme terdapat dalam jumlah kecil. Spesimen ya, spesimennya jumlah kecil, misalnya cairan mata intraokuler. Lalu sampel forensik juga biasanya sedikit-sedikit ya. Jadi ini butuh metode yang cukup akurat. Dan dengan sedikit sudah bisa mendeteksi. Lalu kemampuan pembedanya ya juga besar ya kalau kita berbasis DNA ini. Jadi yang mirip itu bisa terdeteksi. Kalau pakai biokimia atau yang konvensional, tradisional ya enggak ketahuan ya. Karena mirip, kemiripannya besar. Lalu penting untuk uji kepekaan obat antiviral. Jadi waktu melakukan terapi antivirus ini juga kita bisa melakukan uji kepekaan dengan basis DNA. Kemudian organisme yang non-viable, terikat pada kompleks sistem imun. Nah, kalau sudah gabung gini kan juga masih sulit ya kita mendeteksinya. Kemudian epidemiologi molekuler, identifikasi titik sumber wabah di rumah sakit dan komunitas. Nah, ini penting dalam epidemiologi ya. Rumah sakit ini ternyata juga bukan merupakan tempat yang sehat ya. Jadi bahkan beberapa orang itu was-was kalau pergi ke rumah sakit ya. Oleh karena banyaknya kasus infeksi nosokomial. Nah, banyak bibit penyakit ya justru yang ada kalau rumah sakitnya itu tidak bersih atau tidak mengalami maintenance secara baik. Lalu kepentingan yang lain adalah untuk prediksi virulensi. Nah, jadi keganasan dari suatu patogen. Ya. Kepentingan yang lain kultur confirmation, jadi konfirmasi kultur. Berbagai tipe. Ada uji probe langsung. Ya. Jadi kita pakai probe. Ya. Ini kok tidak enak pakai ini. Pakai yang garis saja. Nah ini ya, uji probe langsung. Ya ini baik untuk identifikasi karena tidak sepeka amplifikasi ya. Jadi tidak ada amplifikasi di sana. Nah, metode amplifikasi ini penting untuk naikkan sensitivitas. Jadi ada perbanyakan DNA atau gen ya. Jadi macam-macam amplifikasi ada 4 di sini ya. Target amplification, ya, probe amplification, sinyal, lalu kombinasi.
Jadi amplifikasinya bisa dari beberapa sisi ya. Boleh dari targetnya, boleh dari probe-nya, boleh dari sinyalnya, boleh dari combination of above. Ya. Jadi ini approach ya, pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan secara bioteknologi. Ya. Jadi termasuk juga rekayasa. Ya. Rekayasa itu kalau misalnya enzim dengan substrat itu kita bisa melakukan rekayasa enzim, kita juga bisa melakukan rekayasa substrat. Ya, tergantung mana yang lebih cocok dan mana yang mudah gitu ya. Ya. Nah, macam-macamnya ada uji probe langsung ya. Ini hibridisasi. Kalian sudah mengenal istilah ini ya, tentu ya. Istilah-istilah ini ya. Waktu belajar biomolekuler. Biologi molekuler ya. Hibridisasi ya. Nah, pada hibridisasi ini koloni diberi perlakuan untuk membebaskan asam nukleat. Lalu asam nukleatnya denaturasi menjadi untai tunggal. Nah, di situ kita memakai label single stranded DNA. Ini kita sebut sebagai probe. Ya. Probe yang unik untuk organisme target. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini ya. Probe yang tidak terikat. Mana ini kursornya? Oh ini. Ya. Probe yang tidak terikat ya. Itu dibilas ya. Kemudian tentu kalau dia mengandung DNA yang kita target, maka ada bound probe ya. Probe yang terikat. Nah, probe yang terikat ini akan memberikan sinyal oleh karena kita kasih label. Nah, gambarannya adalah itu ya. Jadi ini kita punya kromosom dan plasmid dari Salmonella. DNA Salmonella ya. Nah, ini diklon ya. DNA fragmennya diklon ya. Diklon dengan dikasih fragmen DNA-nya itu dikasih fluorescent dye. Ya. Nah, kemudian dipisahkan menjadi single strand, dia membentuk DNA probe. Jadi ini probe yang kita pakai. Ya. Lalu unknown bakteria ini ya ditumbuhkan, selnya di lysis, DNA-nya dibebaskan ya. Lalu DNA-nya dipisahkan jadi single strand ya. Jadi supaya dia melting istilahnya ya, jadi menjadi single strand. Kemudian DNA probe ditambahkan kepada unknown bakteria unknown kultur ini ya. Nah, kalau dia ada Salmonella DNA, maka probe-nya akan terikat. Karena probe-nya ini memang merupakan komplementer dari DNA Salmonella. Ya. Sedangkan yang dari DNA lain, DNA bakteri lain tidak nempel pada probe kita. Ya, jadi kalau ada Salmonella DNA, maka probe-nya itu akan memberikan fluoresensi. Ya. Sesudah kita bilas, maka ini akan memberikan fluoresensi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada Salmonella di situ. Itu ya. Ya, target amplification. Tadi itu probe ya. Sekarang ada amplifikasi. Nah, amplifikasi ini dipakailah PCR, polymerase chain reaction. Jadi DNA target akan diamplifikasi, diperbanyak ya, sehingga dia menghasilkan kopi DNA. Nah, kita menggunakan primer.
kita pakai primer. Saya mau tanya dulu sebelum lanjut. Primer itu apa? Don Hubert. Ada Don Hubert? Don Hubert aktif. Karisa ada, Karisa? Ya, Halo, Pak. Kar. Ya, Karisa bisa uraikan singkat, Karisa. Primer itu apa? Primer itu senyawa salah satu komponen dalam reaksi PCR yang digunakan untuk memperbanyak DNA yang ingin diperbanyak. Nah, berupa senyawa apa itu primer itu? DNA, Pak. DNA. Ya, nukleotida ya. Reverse dan forward. Oh ya, ya baik. Jadi itu suatu oligonukleotida ya. Oh iya Pak. Jadi oligonukleotida biasanya dia ya tidak panjang-panjang ya, tergantung memang ya. Jadi apa 20 gitu sudah cukup misalnya ya. Kalau panjang itu ya mungkin juga ya ada plus minusnya ya, ada yang pendek ada yang panjang. Jadi itu bisa dipakai untuk memperbanyak DNA. Kemudian, jadi ini diamplifikasi dulu, diperbanyak ya dengan primer. Nah, ini contoh penerapan PCR untuk identifikasi bakteri G16S rRNA. Ya. Terdapat pada semua bakteri ya reaksi PCR dengan pasangan primer urutan konsensus. Jadi ini urutan konsensus ini tidak unik untuk tipe spesifik bakteria, tapi untuk daerah conserve, ya kita sebut sebagai konsensus sequence, ya sequence yang ya dimiliki oleh banyak bakteria, ya, yang ditemukan pada G16S rRNA semua bakteri. Nah ini dipakai untuk amplifikasi G16S rRNA unknown bakteria, kemudian kita dapat amplikon, sequence dari amplikon itu ditentukan. Nah, kemudian kita cari identitas unknown dengan penelusuran database sequence DNA. Ya. Ini kalian sudah pernah melakukan kah, Karisa? Iya, Pak. Kalau tahu sequence gitu, terus bagaimana kita melakukan penelusuran? Sequence ini punyanya siapa, kemungkinannya ada di organisme apa saja, sudah pernah melakukan, Karisa? Belum, Pak. Belum ya, oh ya wis. Tapi itu ada bisa kita lakukan, Karisa ya. Jadi kalau kita sudah punya apa namanya gen 16S rRNA, ya kan ini berisi urutan nukleotida ya. Bahasa-bahasa yang ada. Nah, lalu kita cari ya, kita cari organisme yang punya sequence itu. Ya. Jadi kita masuk ke database ya. Jadi bisa pakai PubMed gitu ya misalnya, kalau online itu ya. PubMed ini yang terkenal antara lainnya. PubMed NCBI ya. Nah, di situ nanti kita bisa punya alternatif organisme yang punya sequence itu ya. Alternatifnya bisa tunggal boleh ya, bisa beberapa juga boleh. Ya. Baik. Kebanyakan sih kalau tunggal itu jarang ya. Biasanya ya beberapa yang miripnya. Karena memang 16S itu konsensus ya. Kalau dia varietas sih juga masih boleh ya. Jadi tidak berbeda
spesies ya, tapi berbeda varietas juga boleh jadinya. Ya. Lalu PCR diagnostik. Ya. Untuk tujuan diagnostik kita pakai pasangan primer unik pada suatu organisme atau gen atau urutan DNA spesifik. Ya, jadi di situ tadi Karissa menyebut ada apa? Primer apa tadi? Karissa, forward sama Reverse, Pak. reverse ya. Nah, jadi di situ kita memakai untuk menentukan urutan gen. Misalnya di sini urutan gen pengkode Siga-like toxin. Ya. Pengkode Siga-like toxin. Ya, jadi itu gen ini, hanya gen ini, ya, hanya bakteri yang membawa gen ini diamplifikasi menghasilkan produk. Ya, ini adalah contohnya ya. Jadi misalnya gen pada lokus 5 dan 6. Ya. Jadi gen pada lokus 5 dan 6 itu yang diamplifikasi. Kita pakai forward dan reverse primer. Ya, jadi ya sepasang primer ukurannya pendek ya. Ya kurang dari 20 gitu ya, atau plus minus 20 ya. Setelah PCR, jumlah dan ukuran pita DNA sampel unknown dibandingkan dengan sampel known untuk memprediksi kekerabatan dua individu. Nah, jadi yang unknown itu kita amplifikasi lalu kita bandingkan dengan yang known. Ya, known untuk kontrolnya. Ya, kemudian ada RAPD. Ya. Sorry, ini tadi sudah RAPD ya. RAPD ya, Random Amplification of Polymorphic DNA ya. Jadi ini aplikasinya adalah untuk epidemiologi, molekular genetik, microbial ekologi, molecular evolution, taksonomi dan lain-lain ya. Ya, ini mudah dan cepat. Ya, kita pakai pendek ya, primer berukuran pendek ya. Jadi itu cepat prosesnya ya. Kelemahan, nah ini perlu optimasi kondisi yang tepat untuk mendapatkan pita-pita yang representatif. Ya. Jadi supaya amplikonnya itu cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit ya. Nanti kalau terlalu banyak bingungin ya. Kalau terlalu sedikit juga repot karena konklusinya, kesimpulannya nanti juga repot ditarik karena spesifisitasnya jadi menurun ya. Nah, ini butuh proses elektroforesis dan visualisasi ya, yang harus dioptimasi. Ya, dikatakan di sini reproducibilitasnya agak kurang tergantung pada kondisi reaksi PCR, enzim polimerasenya, kadar Mg dan lain-lain. Ya. Jadi nanti gambarannya kayak gini, RAPD ya. Kita dapat band-band. Jadi kita dapat band-band oleh karena amplifikasi dengan primer pendek tadi ya, dapat band-band lalu di apa ini ya, ini pakai 6 different primers ya, 5 primer yang berbeda, lalu for each strain untuk masing-masing strain all 6 RAPD pattern, kan kita tadi pakai 6 primer ya, jadi ada 6 pattern ya, 6 kelompok pattern ya. Ini dikombinasikan menjadi single lane ya. 1 sampai 6. Ya. One single lane 1 sampai 6. Nah, lalu ini kita bandingkan gitu ya. Ada percentage similarity. Jadi kesamaannya itu berapa persen gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk identifikasi.
untuk apa identifikasi. Kalau dia sensitivitasnya lebih tinggi ya bisa untuk deteksi ya. Lalu variabel number tandem repeat. Bentuk polimorfisme ditemukan pada genom organisme tingkat tinggi. Jadi ini repeat ya. Repeat tandem yang jumlahnya itu bervariasi. Jadi ini keterulangan. Ya, unitnya berulang ya. Jadi gennya itu berulang ya, bervariasi ukuran 2 sampai 80 base pair, urutan dan distribusi genomnya juga bervariasi. Ya. Urutan berulang 10 hingga 80 base pair. Makanya ini kita sebut sebagai variable number tandem repeat. Ya, variable number tandem repeat. Jadi tergantung perulangannya berapa. Nah, ini VNTR ini penting untuk genotyping dan linkage. Ini penting untuk genotyping ya dan linkage, hubungan-hubungan kekerabatan. Jadi ada variable number tandem repeat, ada short tandem repeat (STR). Nah, ini. STR ini sequence berulang lebih pendek. Jadi varian alelik mengandung urutan berulang secara tandem ratusan kali pada lokus atau loci genetik yang berbeda. Nah, ini ada chat. Slide-nya tidak terganti, masih di repeat. Tuh, oh iya loh. Nah, rupanya bentar. Ya. Ini saya stop dulu ya, Jessica. Ya. Stop share lagi. Ya. Ini. Ya, kalau gini gimana, Jessica? Sudah tampak short tandem repeat? Iya, Pak, sudah. Ya, baik. Ya, jadi ini sequence yang lebih pendek ya. Kita sebut sebagai microsatellite, STR. Nah, di situ juga gitu ya, kita lihat pattern-nya, ya. Pattern repeat-nya. Ya. Itu nanti juga butuh membandingkan. Ini banyak variasi, terdistribusi luas dan polimorfisme. Ya, jadi kita pakai elektroforesis di sini, ya. Lalu kita bandingkan. Ya mirip dengan tadi ya, variabel VNTR ya, variable number tandem repeat. Kalau ini short itu lebih pendek. Nah, kelebihan amplifikasi menggunakan primer mentarget sequence STR umumnya menghasilkan fragmen berukuran 50 hingga 500 base pair, mudah ditangani. Ya, jadi size-nya ini mudah ditangani. Ya, punya toleransi besar pada sampel DNA genomik kasar atau yang telah terdegradasi sebagian. Jadi kalau dia yang truncated, ya, yang tidak utuh segala itu ya masih bisa terakomodasi di sini. Ya. Ya. Ini skemanya. Ya. Jadi di situ kita lihat ada repeat ya, terulang pada alel-alel itu. Ya. Nah, kemudian kita lakukan ya, ini elektroforesisnya. Ya. Jadi di elektroforesisnya nanti ketahuan band-bandnya. Nah, di sini nanti kita telusur, ya. Kita telusur sehingga kita dapat identitas. Ya, itu kita dapat band-band itu dikumpulkan ya, maka ini
nanti merupakan fingerprint. Kayak sidik jari kita ya. Sidik jari kita itu kan banyak garis-garis ya. Nah, itu kalau dikumpulkan maka jadilah Karisa gitu ya. Sidik jarinya ini ya. Nah, kalau satu garis saja kan tidak bisa ya Karisa ya. Atau beberapa garis tidak bisa. Jadi memang sidik jari Karisa itu banyak ya Karisa ya. Kalau melakukan sidik jari itu ya patternnya itu banyak. Yaitu kalau dikumpulkan ya jadilah Karisa. Ya ini kita bermain dengan data-data yang tersedia ya, band-band yang tersedia. Kemudian dikumpulkan lalu dipakailah untuk diagnosis, untuk identifikasi. Gitu ya. Iya. Ini Ya, ini mirip dengan tadi ya, base pair-nya yang mana. Ya. Apakah ini sama atau tidak individual 1 dengan individual 2. Nah, keperluannya banyak ya, untuk kekerabatan bisa, untuk forensik juga bisa ya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu kita membutuhkan analisis seperti ini. Ya. Jadi di situ elektroforensisnya kita lihat mana yang sama, mana yang beda ya. Ya, ini locus cube 11A was amplified by PCR ya. Jadi amplifikasi and the product were resolved by agarose gel electrophoresis. Length polymorphism correspond to multiples of a 69 base pair tandem repeat unit. Ya, jadi 69 base pair tandem repeat unit. Lane 1 PCR negative control. Nah, jadi ini negative kontrolnya. Kemudian negative control marker ya, kemudian MA marker 100 base pair DNA ladder ya dari Promega antara lain itu ya, salah satu produsennya. Lalu yang kedua itu miliknya Mycobacterium tuberculosis H37RV ya, alel 2, 3 itu M. bovis alel 9, 4 itu M. bovis 028 alel 10 dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa mencocokkan ya, baik untuk identifikasi organisme lah ya, identifikasi genotik dari organisme termasuk manusia. Ya, itu short tandem repeat, lalu ada juga ligase chain reaction ya, atau ligase amplification reaction. Jadi amplifikasi ligasi. Jadi dikombinasikan, dipasangkan ya. Jadi ini keberhasilannya terletak pada pemasangan yang tepat probe pada ujung 3' dan 5' molekul DNA target. Jadi ada kombinasi-kombinasi ya. Nanti juga kita lihat pattern-nya. Jadi tekniknya itu sebetulnya banyak ya, bisa kita kembangkan bermacam-macam. Termasuk juga ini branch DNA. Ya, amplifikasi sinyal dengan ini branch change, jadi hibridisasi ya, dipakai pencabangan ya. Lalu kita kasih fluorescence di situ atau ya chemiluminescence ya, jadi ada sesuatu yang berpendar ya, sehingga nanti bisa terdeteksi target DNA atau target RNA-nya. Ya, kelebihan uji molekuler, sensitivitas tinggi, spesifisitas tinggi, cepat. Kalau untuk pekerjaan yang rutin itu dia cepat ya, karena sudah ready alat-alatnya dan sudah biasa ya melakukannya.
beberapa uji telah diotomatisasi. Ya, saya kira begitu. Kelemahannya mahal. Ya, mahal itu karena memang investasi alatnya. Dia spesifik sehingga mesti didukung data klinis yang baik tentang infeksi sebelum uji dilaksanakan. Bisa salah interpretasi untuk organisme baru unknown. Kecuali kalau dilakukan sequencing. Ya. Jadi kalau kita probe saja itu nanti bisa keliru ya untuk organisme baru unknown. Nah, kecuali kalau sequencing dulu. Tapi sequencing tidak praktis untuk praktek klinis ya. Klinis itu wah sudah langsung shortcut aja dulu supaya gejalanya ini tidak berkepanjangan misalnya gitu ya. Nah, sehingga ya sudah itu yang bisa dilakukan approach-nya. Bisa timbul masalah, kelemahan yang lain timbul masalah bila kultur lebih dari satu. Jadi harus dianalisa semuanya. Ya, begitu. Ada pertanyaan kah? Sekilas tanya dulu. Sela. Ya, Pak. Sela, tadi yang kita bicarakan apa saja? Tadi ada beberapa tipe diagnosis berbasis asam nukleat. Ada uji probe langsung dan metode amplifikasi. Nah, kalau amplifikasinya bisa dilakukan pada sisi yang mana, Sela? Target, probe signal, dan kombinasi ketiganya. Iya. Jadi sebetulnya luas ya, skopnya itu luas ya. Pada metode diagnosis berbasis ini itu skopnya luas. Kita bisa amplifikasi di targetnya, di probe-nya, di sinyalnya, atau kombinasi. Nah, jadi inilah perkembangan yang ada di dunia saat ini ya. Kalau mau cepat ya probe itu, gitu ya Sela ya. Iya. Mau cepat ya probe sudah langsung masukkan gitu ya. Nah, atau kalau perlu kultur ya kultur lalu dimasukkan, begitu terjadi hibridisasi sudah terbaca sinyalnya selesai ya. Tapi kalau perlu amplifikasi ya harus PCR dulu ya. Dan tapi ini pun juga sudah perkembangannya juga sudah sangat pesat Sela ya. Jadi PCR itu sekarang juga bisa cepat ya. PCR untuk COVID itu juga kalau dulu itu kan ya memang karena teknologinya masih yang biasa ya sudah beberapa hari baru bisa. Nah, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi juga makin cepat gitu ya. Asal ada equipment-nya, fasilitasnya. Gitu. Ya, baik. Krisanti, ada pertanyaan Krisanti? Krisanti aktif kan ngikuti? Oh, tidak merespon. Anita bagaimana? Sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Oke, ya. Oh, ini Krisanti teks. Ya, baik kalau begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nah, nanti yang belum dapat kesempatan, mungkin minggu depan saya kasih kesempatan ya. Jadi sambil kita